Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb pencipta alam semesta. Selawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada para keluarganya, para sahabatnya dan generasinya yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai yaumil akhir nanti. Apa kabar wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, salam sukses. Kudoakan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah, dimudahkan rezekinya dan disehatkan badannya, dan senantiasa di atas jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, di hadapan ini di sini ada asap yang memang sengaja dibuat dengan tujuan semoga bermanfaat untuk mengatasi serangan hama yang berada di perkebunan cabai kami yang mulai terserang sama kutu-kutuan, terlebih kutu kebul yang menyebabkan terinfeknya virus Gemini ataupun virus mojek. Seperti inilah keadaannya, cara mengatasi hama yang terlebih kutu-kutuan, baik kutu daun yang bernama mojek, yang bernama tunga ataupun trip, terlebih kutu kebul dan lalat buah. Di sini insya Allah dengan cara ini, sesederhana ini, semoga Allah berikan pertolongan melalui wasilah asap ini, yang semoga Allah ciptakan asap ini bukan tanpa maksud. Tentunya ada manfaatnya bagi kita selaku petani yang mengalami masalah dengan yang namanya hama yang menyerang pada tanaman cabai kita, yang menyebabkan cabai kita tidak sempurna. Seperti inilah gambarnya. Ini cabai yang sakit seperti ini ngeplek. Ini yang disebabkan oleh oleh kutu kebul, yang di sini ada terjangkit virus mojek maupun Gemini. Mengapa ini kuning? Ini karena cairan klorofilnya yang memberi pertumbuhan warna hijau pada tanaman ini dihisap oleh kutu. Maka dengan cara inilah kami coba untuk melawan atau menanggulangi serangan hama, virus kutu kebul ataupun yang lain dengan media kebul ini atau asap ini. Semoga Allah berikan kemudahan dalam mengatasi ini, dan tentunya apabila ada yang bermanfaat bagi saudaraku dimanapun Anda berada, kalau ini memang patut untuk dicontoh, boleh dicontoh, boleh diikuti. Seperti inilah keadaannya. Nah, inilah bentuk asap, jangan sampai jadi api. Jadi kotoran yang dibakar harus dalam keadaan basah biar asapnya lebih banyak, karena di sini yang dimanfaatkan asapnya. Di sini yang dimanfaatkan asapnya. Seperti ini keadaannya. Perkebunan cabai yang mulai sakit, terserang oleh karena sebabnya kutu-kutuan, fluktuasi cuaca, hujan panas yang tidak beraturan, yang tidak bisa dikendalikan. Bisanya hanya berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Seperti inilah adanya kebun kami. Ya ala kadarnya, karena mungkin keterbatasan waktu dan tempat. Terlebih di sini di tengah area perkebunan pisang, dulunya juga pohon kates. Kita cangkul, kita tanam, kita coba dengan kita kasih bibit jenis cabainya, cabai caplak gendut, atau ada yang mengatakan cabai setan gendut atau caplak putih, apapun itu. Alhamdulillah awal tahun 2022 ini harganya cukup lumayan. Harganya tembus sampai dengan
80.000, tepatnya di Pasar Pringsewu. Kami ini lahannya di daerah Gondang, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Nah ini dulu awalnya cabai ini di tengah tanaman pohon kates. Belum lama katesnya kami sengaja kita matiin karena sungguh sangat susah dalam perawatannya. Cabainya cukup tinggi, hampir rata-rata 2 meter sampai 2,5 meter. Seperti ini keadaannya. Tuh asapnya cukup gelap, asapnya mengikuti arah angin. Alhamdulillah ini kutunya pada berterbangan, kutu kebul terlebih, yang memang sungguh sangat sulit dikendalikan dengan cara kimiawi. Makanya kita coba dengan cara alami. Kita manfaatkan media asap yang di sini memang kita nggak beli, yang penting cukup telaten dalam pengendaliannya. Ini seperti ini contohnya. Ini alhamdulillah walaupun daunnya sudah mulai menguning karena ada klorofil yang dihisap sama kutu, sehingga terserang virus mojek maupun gemini, tapi cukup masih ada mampu mengeluarkan buah. Di situ ada bunga yang sudah matang, buah yang sudah matang, ada buah yang sudah siap matang, ada yang sudah gede, yang kecil, yang bentuk bunga juga. Ini seperti ini bunganya. Alhamdulillah atas kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kita ambil sebab dan wasilah melalui kerja yang memang kita lakukan sebagai aktivitas kita sehari-hari selaku seorang petani. Tentunya jangan pantang menyerah. Kita harus berani untuk mengambil resiko, gagal ataupun berhasilnya. Tentunya jangan kita takut dengan bayangan, karena apabila kita gagal disebabkan takut karena bayangan, sesungguhnya yang menyebabkan kegagalan itu bukan karena bayangan, tapi karena rasa takut kita. Jadi motivasinya orang masih tidur, kita harus terlebih dahulu bangun duluan. Orang bangun kita sudah berdiri, orang berdiri kita sudah berlari. Mengapa? Karena dengan cara itulah kita bisa menjemput rezeki. Kita termotivasi bangun lebih awal untuk bisa melaksanakan aktivitas pagi, diantaranya ialah sholat subuh, dan dilanjutkan dengan beraktivitas sebagaimana aktivitas kita masing-masing. Apabila kita petani, tentunya di tengah pertanian. Apabila kita seorang pegawai ataupun yang lainnya, tentunya kita sudah ada di situ untuk menjemput rezeki Allah yang disiapkan dimanapun itu rezeki berada. Seperti ini. Alhamdulillah untuk serangan patek bisa kita kendalikan dengan obat ramuan yang alhamdulillah bisa kita bikin sendiri dengan cara alami. Karena apabila serangan patek itu datang, kita lawan dengan cara kimia, itu sungguh sangat sulit. Makanya kita harus rolling, ada kimia maupun ada herbalnya ataupun alami. Karena apa? Karena kalau selalu mempergunakan kimia, dia akan kebal, hama ataupun virus akan mengalami residu atau resisten pengebalan terhadap obat. Seperti ini alhamdulillah sampai kami apa adanya, ala kadarnya. Mohon maaf, di sini bukan untuk menyinggung siapapun, terlebih hanya untuk menginspirasi. Apabila ada nilai sisi positifnya, mohon didukung channel kami, di subscribe, di like, dan di share. Apabila ada yang mau komplain boleh, ada yang mau mengikuti cara kami boleh. Kita bagikan dengan gratis sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, yang tidak lebih dan tidak kurang, hanya demi untuk menunjukkan tanggung jawab kita di hadapan Allah atas tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, istri kita, yang semoga mereka kelak generasi-generasi yang cerdas, yang Al-Quran, yang ahli ibadah, yang ahli sunnah, ahli sedekah, yang
bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, bagi orang di sekelilingnya. Itu ada ranting jatuh kebetulan. Ini di sini ada pohon jengkol mati, barusan jatuh ini. Di sini rantingnya, tepatnya ini. Alhamdulillah nggak ada masalah dengan tanaman cabai. Yes, wajarnya aja. Seperti itu cabainya, ketinggiannya. Ini belum bisa melakukan pemupukan karena ngapa, apabila dipupuk ini cabai akan lebih susah, dia akan ambruk dan akan lebih susah dirawat karena apa, terlalu tinggi seperti ini adanya. Ini pohon pisang tuh, pohon pisang ini kurang lebihnya 2,5 meter sampai berada di atas pohon pisang seperti ini. Nah, ini ada serangan, ada mulai serangan ini patek, ini harus cepat dikendalikan. Ini ada 2 ini dalam sepohon, harus cepat dikendalikan serangan patek ini. Ini cabai kurang lebihnya 360 pohon. Kemarin pemetikan sampai dengan hampir 50 kilo di puncaknya. Nah, ini asap yang di sebelah kanan seperti ini asapnya. Alhamdulillah jadi. Ini cabai gendut. Cabai gendut ini seperti ini. Ini roboh, ini tajarnya nggak mampu menahan, ambruk ini. Ini yang varian jenis panjang. Ini yang jenis panjang, ini variannya seperti ini. Apabila ada yang berminat tanam cabai ini, tentunya yang perlu dipersiapkan yang nggak kalah penting dari semuanya ialah tajar. Karena apa? Apabila nggak ditajar dia akan ambruk karena dia cukup tinggi. Ini posisinya. Nih. Ini barusan dipetik tadi sama tenaga kerja. Setiap kurang lebihnya 1 minggu sampai 5 hari sampai 1 minggu kita lakukan pemetikan. Ini ada kerapak 1 ini, 2. Aduh, ini harus cepat diatasi nih serangan hama kerapak ini. Ini jamur yang disebabkan oleh jamur patogen. Alhamdulillah lah masih dikasih kemudahan sama Allah dalam perawatan cabai ini. Walaupun ini cabai sudah berumur hampir 1 tahun, keadaannya seperti ini. Sekarang semua obat rumput mahal, pupuk mahal, apapun mahal, tapi hasil pertanian seperti pisang maupun yang lain itu mengalami jatuh harga, sehingganya para petani merugi. Ditambah dengan serangan hama yang sungguh sangat luar biasa. Ini sampai kayak gini.
ambruk, ini harus cepat ditajar ini seperti ini, roboh ini. Ini pohon aslinya nih, tajarnya nggak kuat tuh, kayu kopi patah tuh kayu kopinya, karena memang sudah nggak mampu menyangga beban pohon cabai ini. Asapnya mengarah ke sini, cukup gelap. Alhamdulillah, serangan hama kutu-kutuan ini diharapkan bisa teratasi dengan asap-asap ini. Ini pohon cabai ini sampai ada 3 tiang yang menyangga. Itu 1 pohon kayu kopi, 2 tuh, 2, 3 ini ambruk, nggak mampu menahan beban. Ini udah keluar gang, ini nggak kuat nahan, pohonnya udah mulai keluar dari gang dan masuk di gang jalur. Ini ada pohon jahe sudah mulai tumbuh. Nah, itu udah keluar tunas yang akan lebih tinggi lagi. Apabila nggak cepat ditambah dengan benang, maka dia akan ambruk ke kanan maupun ke kiri. Ini contohnya yang ambruk ini. Ini bunganya luar biasa, mulai keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah.
Sekian wahai saudaraku, gambar yang dapat kami sajikan. Bagaimana cara mengatasi hama kutu maupun hama yang lain pada tanaman cabai dengan cara alami, dengan memanfaatkan media asap yang tanpa beli tentunya. Tinggal kita coba bisa enggak di sini, bagus enggak, tentunya kita nanti bisa melakukan perbandingan penilaian setelah kita coba. Alhamdulillah ini ada tunggul, bisa untuk ngambil gambar lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wahai saudaraku, salam sukses, tetap berjuang.